Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat malaikat tak bersayap dimanapun berada. Senang rasanya kami bisa hadir kembali sore hari ini dalam Malaikat tak bersayap Tekno. Kutak ketik, Tekno. Alhamdulillah sore hari ini telah hadir bersama kita seorang tokoh yang tentunya bagi para pegiat IT ini sudah tidak asing lagi. Tapi bagi Gen Z ataupun teman-teman muda ataupun sahabat malaikat bersayap lainnya mungkin masih bertanya-tanya, siapa sih ini Bapak eh, Internet Indonesia? Ini dia beliau, Prof. Onowe Purbo. Assalamualaikum. Selamat sore, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Prof. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan Prof kebetulan sedang saum. Nanti jadi kita terbatas waktu nih sampai 17.30-an karena beliau harus siap-siap berbuka. Prof, sebelum kita mulai nih, Prof. Teman-teman kemarin titip dulu. Kita mau eh menghujani, menghujani Prof dengan pertanyaan cocokologi nih, Prof. Jadi teman-teman sempat bertanya, ini ada kemiripan dengan George W. Bush, mantan presiden Amerika. eh Singkatan dan penulisannya itu identik katanya. Ini teori konspirasi nih. George W. Bush dan Ono W. Purbo. Tengah-tengahnya ada W. Kemudian kita googling, kita cari di Mbah Google, ternyata W-nya ini Widodo. Hmm, berarti teori cocokologi teman-teman ini terbukti bahwa dengan cara penulisan seperti itu membuat seseorang menjadi tokoh besar gitu, Prof. Jadi mereka pun sekarang gencar-gencar pengen mengubah konfigurasi namanya menjadi seperti itu. Mohon diklarifikasi, Prof. Mana yang benar nih? Atau ada hubungan apa sebenarnya, Prof, dengan presiden-presiden ini? Eh, W-nya sih aslinya ada. Cuman kalau kita di internet W-nya bisa jadi WiFi, web, www, wireless, semuanya W semua itu teh. Kita catat, Kalau di Indonesia wireless, bisa wifi. jadi Widodo sesuai dengan presidennya. Hal yang benar yang satu tadi yang benar teh. Pada tahun 2020 yang lalu, Prof memperoleh Postal Award ya, Prof. Tentunya kami merasa bangga sekali. Dan boleh diceritakan, Prof, kepada sahabat malaikat bersayap, penghargaan ini diberikan kepada Prof tentunya atas dedikasi dan pengabdian Prof selama ini dalam mengembangkan internet baik di Indonesia sampai seluruh pelosok negeri dan bahkan juga mungkin di tingkat dunia ya, Prof. Oke, sebetulnya bukan seluruh pelosok negeri ya, seluruh dunia. Lebih Oke. parah ya. Ini dulu deh. Ini kalau share screen gimana? Boleh, Boleh boleh. dong, Prof. Oke, Silakan, Prof. saya share screen aja biar seru ceritanya. Sambil share screen saya nanya dulu. Udah Prof, tahu belum yang bikin internet siapa? kalau nggak salah Jonathan Postel ya, Prof. Orangnya ini nih. Orangnya ini. Eh, Jo Jonathan Postel. Ini orangnya Yes. sebetulnya. Jadi di balik terjadinya internet ada orang yang bikin dong dan ada orang yang maintain internet segala macam. Namanya Jonathan Postel. Oke. Nah, apa yang dia lakukan adalah kita tahu di internet ada nomor ya, ada nomor namanya IP address.
Yang pertama kali mengurusin IP address seluruh dunia namanya Jonathan Postel. Kita punya domain.id, Amerika punya .com, .org, .edu, .us segala macam. Yang ngurus siapa namanya? Jonathan Postel. Nanti kalau masuk ke dunia tekniknya internet, ada web, ada mail, ada apa segala macam, masing-masing punya nomor. Web itu nomornya 80. Kalau HTTPS nomornya 44, bentar, 443 dan sebagainya ya, banyak sekali ya. Itu yang atur siapa? Jonathan Postel. Jadi internet ada karena Jonathan Postel. Selain itu, di internet juga bisa ada seperti ini karena semua teknologinya, semua standarnya terbuka. Bisa dilihat di sini nih kalau mau lihat. Jadi internet bisa ada karena semuanya terbuka. Bisa dilihat di rfceditor.org. Ini dia. Oke. Kita bisa cari lah. Contoh, kita pengen tahu soal eh, mail ya, mail SMTP. Mail itu SMT. protokolnya namanya SMTP. Bisa dibaca, ini teh. Nih, bisa dibaca, paling gampang bacanya pakai yang ini dah. ASCII aja dah, paling gampang. Ini simple mail transfer protocol yang bikin siapa? Jonathan Postel. Jadi kalau kita kirim email sebetulnya itu yang bikin Jonathan Postel gitu. Jonathan Postel sudah meninggal sih. Jadi dia udah meninggal. Kenapa dia meninggal? Kayaknya dia stroke apa ini gara-gara pemerintah Amerika pengen ngambil alih internet. Parah. Jadi internet mau diambil, mau dikuasain oleh Amerika, udah gitu dia protes, dia berontak sama pemerintah Amerika. Itu kira-kira gitu ya. Ya, tapi perang, ya akhirnya dia meninggal. Kan udah tua juga sih, udah meninggal. Nah, akibat dari situ di internet ada yang namanya Internet Society. Internet Society. Ini kira-kira DPR MPR-nya internet lah. Jadi ini lembaga tertinggi internet yang mengontrol internet ini sebenarnya. Jadi bukan Presiden Republik Indonesia, bukan Amerika, bukan apa-apa, tapi ini bentuknya komunitas. Nah, melihat jasanya Jonathan Postel, Internet Society kemudian membuat Jonathan Postel Award untuk diberikan pada orang-orang yang kayak Jonathan Postel, kira-kira kayak gitu. Ini Jonathan Postel Award nih ya, saya tulis ke bawah sini. Ini dia Jonathan Postel Service Award. Jadi dikasih ke orang-orang di dunia yang kira-kira jiwanya seperti Jonathan Postel. Dan ini setiap tahun dikasih ke nih Jonathan Postel Award, kira-kira dikasih pada orang-orang di dunia yang jiwanya seperti Jonathan Postel seperti itu. Ini kita, bisa dibaca sih kalau digedein kita bisa baca. Dia punya kemampuan untuk melakukan leadership kepemimpinan, terus dia memberikan service pada komunitas. Siapa itu Jonathan Postel? Dikasih lihat di sini. Eh, yang dapat Jonathan Postel itu antara lain adalah ini George Sadowski yang baru 2022 dan 2020 Onowe Purbo. Itu Alhamdulillah. kira-kira. Mantap Tapi poinnya Indonesia. sebenarnya di sini nih. Iya, jadi kira-kira intinya gini, di dunia yang punya internet RT RW net terbesar Indonesia. Jadi Indonesia belajar dunia belajar ke Indonesia sih sebenarnya. Bagaimana membuat RT RW net, membuat warnet. Warnet paling banyak di dunia itu hanya di Indonesia. Yang mungkin RT RW net paling banyak di dunia Indonesia. Coba saya kasih contoh-contoh sederhana aja ya. Kata warnet aja, warnet. Saya cari gambar lah ya, gambar. Ini gambar warnet ya. Ini Indonesia, Indonesia. Ini semua Indonesia loh. Dari atas saya bawah Indonesia semua nih. Warnet Indonesia semua nih. Warnet Indonesia semua. Udah ya. Udah cerita warnet semua udah tahu lah. Sekarang kita lihat yang lebih gila lagi. Wajan Bolik. Ini Indonesia semua nih dari atas ke bawah. Terus aja sampai bawah-bawah nih. Pasti Indonesia semua. Nah, ini dunia nyontoh ke kita untuk perusahaan kayak ginian loh. Gitu. Makanya kita Indonesia dapat award dari dunia karena itu. Gitu ceritanya. Jadi bukan karena orang menyebarkan di Indonesia, enggak. Karena dunia
terkagum-kagum pada Indonesia dan akhirnya banyak dikopi sama negara lain gitu. Jadi Jonathan Postel Award dikasih kalau ada seseorang yang bisa menyebarkan konsep itu ke dunia, bukan satu negara, bukan dunia ini urusannya. Begitu ceritanya.